Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan ya. Ini merupakan pelajaran matematika kelas 9 SMP. Kita terlebih dahulu belajar tentang definisi refleksi. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan refleksi atau pencerminan tersebut? Oke. Nah, di sini disebutkan refleksi atau pencerminan adalah operasi mencerminkan objek ya atau titik pada sebuah garis sebagai bidang cermin. Nah, ini bisa juga kita analogikan, misalnya kita bercermin di depan sebuah kaca ya. Nah, sifat-sifat refleksi atau pencerminan. Yang pertama, jarak titik asal A ya. Jarak titik asal A terhadap cermin atau garis sama dengan ya jarak bayangan A aksen terhadap cermin atau garis tersebut ya. Nah, di sini disebutkan bahwa jarak titik asal A sama dengan jarak bayangan titik bayangannya. Nah, yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dan bayangannya yaitu A aksen tegak lurus terhadap cermin atau garis. Nah, jadi kalau seandainya kita tarik garis dari titik asal ke titik bayangan, maka garis tersebut akan tegak lurus terhadap cermin atau garis tersebut. Menentukan bayangan pada bidang kartesius. Nah, sekarang coba kita perhatikan dulu gambar yang ada pada bidang kartesius berikut ya. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah bendanya. Nah, ini adalah bendanya. Nah, di sebelah kanan adalah bayangan. Nah, sini saya buatkan ini adalah benda ataupun objek. Nah, di sini disebut dengan bayangannya. Oke. Nah, benda yang di sebelah kiri dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y atau garis Y. Maka bayangan yang ditampilkan adalah, nah kita lihat dulu. Pertama, kita lihat titik A, minus 2,5. Minus 2,5 titik A. Ya, kalau kita perhatikan, titik A memiliki jarak. Nah, di sini disebutkan titik A memiliki jarak terhadap sumbu Y ada 2 satuan. Ya, jaraknya adalah 2 satuan. Kemudian bayangannya A aksen, ya, bayangannya A aksen, maka di sini juga memiliki jarak 2 satuan ya. Kalau kita lihat, dia juga memiliki jarak 2 satuan. Nah, dari definisi pencerminan tadi bahwa jarak benda dengan bayangannya sama. Jadi ketika kita lihat di sini jarak titik A ke sumbu Y, jaraknya adalah 2 satuan. Jarak titik A aksen terhadap sumbu Y juga 2 satuan. Nah, sekarang kita perhatikan pada titik B. Titik B jaraknya adalah, kita lihat di sini, sejauh 5 satuan. Nah, di sini kita lihat di sini bahwa titik B terhadap sumbu Y, dia memiliki jarak 5 satuan. Nah, sekarang kita lihat bayangannya. Bayangan titik B juga memiliki jarak 5 satuan ya. Ini kita lihat bahwa titik B juga memiliki jarak 5 satuan. Nah, berikutnya titik C juga memiliki jarak. Nah, sini kita lihat titik C memiliki jarak 3 satuan ya, memiliki jarak 3 satuan. Maka bayangannya juga memiliki jarak 3 satuan. Sekarang kita lihat. Titik A memiliki jarak 2 satuan, bayangannya 2. Titik B 5 satuan, bayangannya 5. Titik C memiliki jarak 3 satuan, maka bayangan juga ada 3. Nah, definisi daripada pencerminan tadi sudah terpenuhi dari gambar ini ya.
Oke, supaya lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini ya. Oke, pencerminan terhadap sumbu Y atau ordinat ya. Oke, pencerminan terhadap sumbu Y atau ordinat memiliki rumus jika titik asalnya A, B, maka bayangannya minus A, B. Nah, kita lihat di sini jika dia dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah si A atau nilai si X ya. Jadi jika di sini titik asalnya P, A, B, maka bayangannya minus A, B ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Coba kita perhatikan contoh berikut ini ya. Terdapat titik A. Titik A ya. Titik A kita lihat di sini memiliki koordinat adalah minus 6,4. Oke. Nah, titik A memiliki koordinat minus 6,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y berarti garis yang tegak, maka menghasilkan bayangan adalah, nah kita lihat di sini bahwa jarak titik A ke sumbu Y ada 6 satuan, maka jaraknya juga di sini adalah 6 satuan. Nah, ternyata bisa kita lihat minus 6,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia akan memiliki bayangan adalah 6,4. Nah, kita lihat di sini minus 6 berubah menjadi positif 6. Nah, contoh yang kedua, misalnya saya buat di sini titik B. Titik B memiliki koordinat minus 4,2. Maka tentu bayangannya adalah, nah di sini dia bayangan titiknya memiliki jarak 4 satuan ya. Memiliki jarak 4 satuan. Maka bayangannya juga akan memiliki jarak 4 satuan. Berarti posisi si B adalah di titik, nah posisi B adalah 4,2. Nah, inilah merupakan contoh yang pertama, pencerminan terhadap sumbu Y atau sumbu ordinat ya. Berikutnya kita akan belajar tentang pencerminan terhadap sumbu X atau absis ya. Pencerminan terhadap sumbu X atau absis. Jika titik asalnya PA, B, maka dia jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan P aksen ya. Ini bayangannya A, minus B. Nah, coba kita lihat contohnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada titik A 2,4 ya. Ada titik A 2,4. Nah, dia tercerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita lihat di sini dicerminkan terhadap sumbu X, berarti kita akan melihat bahwa dia dicerminkan terhadap garis yang mendatar sumbu X. Oke, maka bayangannya adalah 2,-4. Nah, kita lihat di sini yang berubah tandanya adalah nilai 4 atau nilai Y. Nah, jika di sini positif, maka di sini jadi minus ya. Nah, misalnya contoh yang berikutnya, jika saya buat misalnya titik B di sini, titik B adalah minus 4,3 ya, minus 4,3. Maka bayangannya adalah menjadi, nah jadi yang berubah tandanya adalah si Y, berarti ini berubah menjadi dari pos menjadi minus, berarti titik B aksen berarti kita lihat di sini minus 4, berarti B aksen ya, di sini B aksen adalah minus 4, minus 3. Nah, itulah merupakan contoh pencerminan terhadap sumbu X, yaitu atau di sumbu absis yang berubah jika P A, B, maka berubah adalah P aksen A, minus B. Selanjutnya kita akan belajar tentang pencerminan terhadap garis X sama dengan H ya. Garis X sama dengan H. Nah, rumusnya adalah jika di sini terdapat ya,
titik asal P memiliki koordinat A, B, maka hasil pencerminannya terhadap garis X sama dengan A, maka P aksen sama dengan 2H kurang A, B. Ya, 2H kurang A, B. Berarti yang berubah adalah si A atau nilai X ya. Nah, ini berubah menjadi 2H kurang A, B. Nilai B tetap ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh yang pertama. Diketahui titik A minus 15,8 direfleksikan terhadap garis X sama dengan minus 6 ya. Tentukanlah koordinat bayangan titik A. Oke. Nah, dari sini. Titik A adalah minus 15,8 ya. Akan direfleksikan terhadap garis X sama dengan minus 6. Maka bayangannya adalah berarti A aksen adalah, nah kita lihat rumusnya, A aksen sama dengan 2H kurang A ya, dari rumus yang di atas. Maka kita lihat di sini, ini merupakan si A, ini adalah si B, minus 6 adalah si H. Maka kita masukkan ke dalam rumus 2H kurang A, B, atau A aksen sama dengan 2H, berarti 2 kali minus 6 dikurangi A, kurang minus A nya adalah minus 15, berarti kurang minus 15, B, B nya sama dengan 8. Maka diperoleh A aksen sama dengan 2 kali minus 6 sama dengan minus 12. Kurang ke minus jadi tambah 15,8. Maka diperoleh A aksen sama dengan 3,8. Nah, inilah merupakan koordinat bayangan dari titik A. Kita lanjut ke soal nomor 2 dengan topik yang sama, yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Diketahui titik B aksen. Nah, B aksen adalah 19, minus 11 adalah bayangan ya. Bayangan dari titik B pada refleksi terhadap garis X sama dengan 5. Tentukan koordinat titik B tersebut. Oke? Nah, misalnya kita anggap di sini titik B adalah memiliki koordinat A, B. Nah, di sini direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5, sehingga menghasilkan B aksen adalah 2H kurang A, B. Nah, ternyata titik B aksen sama dengan adalah 19, minus 11. Oke, berarti di sini 2H kurang A sama dengan 19, B sama dengan minus 11. Berarti titik B di sini sudah kita peroleh bahwa dia adalah minus 11. Nah, sekarang kita harus mencari nilai dari si A. Nilai si A kita dapat peroleh dari 2H kurang A. Nah, H-nya adalah 5. Sehingga bisa kita lihat bahwa 2H kurang A sama dengan 19, atau 2 kali 5 kurang A sama dengan 19. 2 kali 5 sama dengan 10, kurang A sama dengan 19. Berarti minus A sama dengan 19 kurang 10 sama dengan 9. Berarti A sama dengan minus 9. Nah, sehingga diperoleh A-nya adalah minus 9. Berarti titik B adalah minus 9, minus 11. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukanlah bayangan dari garis 3X kurang 8Y sama dengan 24 direfleksikan terhadap garis X sama dengan minus 4 ya. Nah, ada garis 3X, 8Y sama dengan 24. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita akan lihat misalnya P, X, Y.
direfleksikan terhadap garis X sama dengan minus 4. Maka ini akan menghasilkan P aksen sama dengan 2H kurang A. Berarti 2H 2 kali minus 4 H. A nya adalah si X kurang X, koma B. B nya adalah si Y. Inilah merupakan nilai dari X aksen, Y aksen. Ya, maka diperoleh 2 kali minus 4 sama dengan minus 8 kurang X, Y sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, di sini yang perlu kita lihat, berarti nilai minus 8 kurang X adalah si X aksen, Y adalah Y aksen, ya. Nah, berarti di sini kita lihat di sini, kita akan ubah dulu. Minus 8 kurang X sama dengan X aksen. Berarti minus X sama dengan X aksen tambah 8. Atau X sama dengan minus X aksen kurang 8. Ya. Oke. Inilah nilai dari si X. Nah, kemudian sementara nilai Y sama dengan Y aksen. Nah, sekarang kita akan substitusi nilai X dan nilai Y ke dalam persamaan yang pertama. Berarti 3 kali minus X aksen kurang 8, ya. Kurang 8 kali Y. Y nya kita ubah menjadi Y aksen sama dengan 24. Maka diperoleh 3 kali minus X aksen berarti minus 3 X aksen kurang 3 kali minus 8 kurang 24 kurang 8 Y aksen sama dengan 24. Maka di sini kita lihat minus 3 X aksen kurang 8 Y aksen, minus 24 nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 24 kurang menjadi tambah 24. Maka diperoleh minus 3 X aksen kurang 8 Y aksen sama dengan 48. Atau kita akan lihatkan bayangannya. Nah, ini bayangannya. Oke, bisa kita ubah X aksen kita kembalikan menjadi nilai X dan Y aksen kita kembalikan ke nilai Y. Berarti minus 3X kurang 8Y sama dengan 48, ya. Nah, ini semua kita akan kalikan dengan minus. Maka diperoleh 3X tambah 8Y sama dengan minus 48. Nah, inilah merupakan garis bayangan dari soal nomor 3. Berikutnya kita akan belajar tentang pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, ya. Diketahui, nah di sini rumusnya PA, B, titik asalnya PA, B, dicerminkan terhadap Y sama dengan H. Dicerminkan terhadap Y sama dengan H. Maka hasil pencerminannya, nah nilai A tetap, ya, nilai A tetap, tapi yang berubah adalah nilai B, nilai Y. Jadi di sini nilai berubah adalah 2H kurang B, ya. 2H kurang B. Nah, kita akan lihat contoh yang pertama. Tentukanlah bayangan dari titik P 2, minus 8 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus 2, ya. Nah, di sini titik P memiliki titik asal 2, minus 8 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus 2, maka P aksen akan berubah menjadi A, 2H kurang B. Nah, berarti P aksen A-nya tetap menjadi si 2, tapi yang berubah adalah si Y. Berarti di sini 2H, 2 kali H, H-nya minus 2 kurang B, berarti kurang minus 8. Nah, berarti P aksen sama dengan 2, 2 kali minus 2 sama dengan minus 4 kurang ke minus jadi tambah 8. Maka P aksen sama dengan 2,4. Nah, inilah merupakan bayangan dari titik P. Nah, soal nomor 2, tentukanlah bayangan dari titik P
3,5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus 2 dan dilanjutkan terhadap garis X sama dengan 1 ya. Tentukanlah bayangan dari titik P 3,5 direfleksikan terhadap garis Y. Nah, di sini pada soal nomor 2 terdapat dua pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus 2 dan dilanjutkan terhadap garis X sama dengan 1. Nah, kita akan lihat yang pertama direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus 2. Titik P adalah 3,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus 2. Jika Y sama dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan minus 2, maka yang berubah adalah nilai si B. Maka P aksen, kita lihat di sini rumusnya ini, A, 2H kurang B, berarti A-nya 3, 2H, berarti 2 kali minus 2 kurang B, kurang 5. Nah, berarti P aksen sama dengan 3, 2 kali minus 2 sama dengan minus 4 kurang 5 menjadi minus 9. Oke, pencerminan yang kedua. Nah, sekarang titiknya bukan lagi 3,5 tetapi P aksen 3, minus 9 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1. Nah, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, maka yang berubah adalah nilai si H. Nah, berarti rumusnya P double aksen. P double aksen artinya pencerminan untuk yang kedua kali. Berarti 2 kali H, hanya 1. Ya, jika cerminnya terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah nilai X. 2 kali 1 kurang si A, kurang 3, nilai B-nya tetap, berarti minus 9. Berarti P double aksen sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 kurang 3, minus 9. Berarti P double aksen sama dengan minus 1, minus 9. Nah, inilah merupakan pencerminan 2 kali dari soal nomor 2. Oke, soal nomor 3. Kurva Y sama dengan 4X kuadrat kurang 12 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H menghasilkan bayang kurva dengan persamaan Y sama dengan minus 4X kuadrat tambah 18. Tentukanlah nilai H yang memenuhi ya. Nah, kita mulai. Kita anggap misalnya ada sebuah fungsi yang memenuhi X, Y. Maka ini dicerminkan terhadap Y sama dengan si H. Ya, dicerminkan terhadap Y sama dengan si H. Sehingga menghasilkan P aksen adalah X, 2H kurang Y. Nah, inilah merupakan X aksen, Y aksen. Nah, nilai X ternyata sama dengan nilai X aksen, berarti X sama dengan X aksen. Kemudian nilai 2H kurang Y sama dengan Y aksen. Berarti kita lihat 2H kita pindahkan ke sini, berarti minus Y sama dengan Y aksen kurang 2H, atau Y sama dengan minusnya pindah ke kanan menjadi tanda minus, menjadi minusnya pindah ke kanan, pos menjadi minus, Y aksen tambah 2H, atau 2H kurang Y aksen. Oke, sekarang kita akan substitusi nilai X sama dengan X aksen dan nilai Y sama dengan Y aksen, 2H kurang Y aksen ke kurva Y, berarti ke kurva yang sebenarnya ya. Berarti kurva sebenarnya Y sama dengan 4X kuadrat kurang 12. Kita substitusi Y sama dengan 2H kurang. Nah, Y aksen yang ada di sini bisa kita hapus menjadi tinggal si Y ya. 2H kurang Y sama dengan, nah, X aksen X sama dengan X aksen, berarti
4x kuadrat kurang 12 ya. Nah, 2h minus y sama dengan 2h-nya pindah ke kanan menjadi 4x kuadrat kurang 12 kurang 2h. Atau y sama dengan minusnya pindah ke kanan, berarti yang bernilai pos menjadi minus 4x kuadrat, nilai minus menjadi pos, nilai minus menjadi pos. Nah, tambah ya, tambah 2h. Oke, nah memiliki bayangan kurva, bayang kurva sama dengan ini, y sama dengan minus 4x kuadrat tambah 18. Berarti nilai y yang ada di sebelah kiri kita ganti menjadi minus 4x kuadrat tambah 18 sama dengan minus 4x kuadrat tambah 12 tambah 2h. Nah, ini minus 4x kuadrat kita hapus, sehingga diperoleh 18 sama dengan 12 tambah 2h. Nah, 12-nya kita pindahkan ke kiri menjadi 18 kurang 12 sama dengan 2h. 6 sama dengan 2h. H sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Maka diperoleh nilai H. Nilai H sama dengan 3. Topik berikutnya, kita akan belajar tentang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya. Jika dicerminkan garis Y sama dengan X, maka misalnya titik P, A, B, maka dia P aksennya adalah B, A. Berarti mereka bertukar posisi ya. Nilai X menjadi nilai Y, Y menjadi nilai X ya. Kita lihat di sini. Tentukanlah bayangan dari titik P. 6, minus 2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X, Y sama dengan X ya. Nah, titik P sama dengan 6, minus 2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka P aksennya adalah berubah menjadi B, A. Nah, A-nya tadi sama dengan 6, B-nya sama dengan minus 2, maka P aksen dari rumus ini B, A menjadi minus 2,6. Inilah merupakan bayangan dari titik P. Kita lanjut ke soal nomor 2 dengan topik pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya. Tentukanlah bayangan dari garis Y sama dengan 2X kurang 3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X ya. Nah, kalau seandainya kita buat di sini rumusnya P, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka dia berubah, P aksen berubah menjadi Y, X ya, sesuai dengan rumus yang ada di atas. Oke, maka di sini kita lihat bahwa nilai X berubah menjadi nilai Y ya. Ya, X berubah menjadi nilai Y dan Y berubah menjadi nilai X, sehingga bayangan dari Y sama dengan 2X kurang 3, maka bayangannya menjadi nilai Y, variabel Y kita ubah menjadi si X, seperti X sama dengan variabel X kita ubah menjadi variabel Y, 2Y kurang 3. Maka di sini kita akan pindahkan nilai X menjadi X kurang 2Y sama dengan minus 3. Nah, inilah merupakan fungsi bayangan dari soal nomor 2. Topik yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X atau X sama dengan minus Y ya. Nah, jika ada titik asalnya A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X, maka diperoleh P aksen sama dengan minus B, minus A. Mereka bertukar posisi dengan syarat bahwa minus memiliki minus ya. Pos berubah menjadi minus. Jadi kalau seandainya kita di sini, tentukanlah bayangan dari titik P 3, minus 1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X ya. Titik P sama dengan 3, minus 1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X. Maka P aksen
adalah ya minus B, minus A. Siapakah si A? A-nya 3, B-nya minus 1. Maka bisa kita lihat di sini, kita cerminkan B, minus A. Minus B berarti minus, minus 1 ya, A. Minus A berarti minus 3. Sehingga P aksen adalah 1, minus 3. Oke, inilah merupakan bayangan dari soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Garis X sama dengan 3Y tambah 10 merupakan bayangan ya. Bayangan dari garis Y sama dengan Fx pada refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X. Tentukan persamaan garis Y sama dengan Fx. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita akan buat analogi seperti ini. Bahwa misalnya Px, Y ini merupakan titik asal ya. Dicerminkan terhadap Y sama dengan minus X. Maka diperoleh P minus Y, minus X. Ini kita peroleh dari rumus pencerminan ya. Nah, misalnya kemudian ini merupakan P aksennya. Sekarang kita akan cerminkan kembali nilai P aksen, artinya dia mengalami pencerminan 2 kali. Dengan pencerminan yang sama, Y sama dengan minus X. Maka P double aksen sama dengan, nah kita lihat di sini kita akan melihat menggunakan rumus ini minus B, minus A. Berarti ini merupakan si A, ini merupakan si B untuk pencerminan yang kedua. Berarti minus B minus X, minus A minus Y. Nah, ternyata diperoleh P double aksen menjadi minus ke minus jadi pos X, minus ke minus juga jadi Y. Ternyata kita bisa lihat dia titik asal akan sama dengan pencerminan kedua kali, memiliki nilai yang sama. Maka untuk mendapatkan garis asalnya, maka garis tersebut bisa kita cerminkan. Berarti di sini dia diperoleh bayangan yang pertama, X sama dengan 3Y tambah 10. Maka jika kita cerminkan kedua kali, berarti nilai X berubah menjadi minus Y. Kemudian nilai Y berubah menjadi minus X. Nah, sekarang kita substitusi X berubah menjadi minus Y. Berarti minus Y sama dengan 3 kali nilai Y berubah menjadi minus X. Minus X tambah 10. Atau minus Y sama dengan minus 3X tambah 10. Nah, kalau seandainya kita kalikan dengan minus, diperoleh Y sama dengan 3X kurang 10. Nah, inilah merupakan fungsi Fx.